Bisa seseorang mencium Hajarul Aswad kalau tidak sedang mengenakan pakaian ihram. Nah, karena Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Multazam dan Hajarul Aswad itu berada di lingkaran mata di tempat lantai dasar Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat Abu Sirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para penonton YouTube Abu Sirat.id yang sering bertanya-tanya apakah di Masjidil Haram itu kalau mau tawaf khususnya bagi laki-laki harus mengenakan pakaian ihram. Nah, karena sudah 3 tahun ke belakang jamaah yang masuk ke mataf atau ke tempat tawaf yang satu lantai dengan Ka'bah, khususnya bagi laki-laki itu diwajibkan hanya diizinkan yang sedang mengenakan pakaian ihram saja. Sedangkan yang menggunakan pakaian biasa seperti ini itu tidak diizinkan masuk ke lantai mataf, tapi masuk melalui pintu-pintu tertentu yang bisa mengakses Masjidil Haram tapi tidak dapat mengakses ke lantai dasarnya mataf. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau tawaf sunnah atau sholat di Hijr Ismail atau mencium Hajarul Aswad atau berdoa di Multazam ketika kita tidak sedang menggunakan pakaian ihram? Apakah boleh? Apakah bisa melakukan hal-hal seperti ini? Tentu jawabannya pada saat ini video ini dikeluarkan tidak bisa seseorang mencium Hajarul Aswad kalau tidak sedang mengenakan pakaian ihram. Nah, jadi karena Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Multazam dan Hajarul Aswad itu berada di lingkaran mata di tempat lantai dasar Ka'bah, maka bagi siapa-siapa yang ingin melakukan hal ini wajib menggunakan pakaian ihram supaya bisa mengakses lantai dasar Ka'bah. Nah, caranya seperti apa? Apakah kita boleh masuk saja dengan ihram tanpa harus berniat umroh? Nah, semuanya dikembalikan ke niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau memang rencananya kita terbatas waktunya untuk bisa mengunjungi Mekah dan mungkin itu adalah pengalaman pertama dan belum tentu mungkin bisa mengulang lagi umroh di tahun berikutnya dan ingin sekali mendapat kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail atau mencium Ka'bah atau mencium Hajarul Aswad atau berdoa di Multazam. Nah, maka kami menyarankan bagi jamaah laki-laki khususnya untuk bisa mengambil umroh, mengambil niat umroh kalau sedang melaksanakan hal ini. Supaya apa? Supaya terkesan tidak memanipulasi alasan kepada askar yang menjaga pintu masuk Ka'bah, pintu masuk Masjidil Haram, bahwasannya kita datang untuk masuk ke mataf itu sedang dalam keadaan berihram dan sedang melaksanakan umroh. Jadi tips dari kami supaya tidak terkesan kita membohongi atau bukan membohongi lah ya, istilahnya terlalu vulgar, nggak enak juga didengar. Supaya mengambil alasan untuk bisa mempermudah kita bisa melaksanakan niat mencium Hajarul Aswad dan sholat di Hijr Ismail, kami menyarankan Bapak Ibu, Bapak-Bapak khususnya untuk melaksanakan umroh, yaitu pergi dulu ke Tanim atau pergi ke Jironah atau ke tempat mana saja untuk mengambil niat umroh, kemudian masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf di pelataran Ka'bah ya, di mataf, kemudian jangan langsung masuk ke Hijr Ismail. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak sedang melaksanakan umroh dan belum menyelesaikan rukun umroh. Maka dari itu selesaikan dulu rukun umrohnya. Ya. Setelah tawaf,
kemudian menuju ke sa'i, ke Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i, kemudian tahallul, baru kemudian setelah selesai umroh, rukun umroh ini dilaksanakan, silahkan datang lagi ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk memenuhi niat kita yang tadi, yang tertunda tadi. Apa itu? Masuk ke Hijr Ismail dan sholat di Hijr Ismail. Karena sholat di dalam Hijr Ismail adalah seperti sholat di dalam Ka'bah. Atau jika punya kesempatan lain, kita bisa berdoa di depan multazam, melengketkan, meletakkan kepala kita, jidat kita, kening kita ke multazam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dalam keadaan sedih. Rasulullah itu selalu berdoa di multazam, ya, kemudian meletakkan kepalanya dan berdoa kepada Allah agar lebih terasa dekat dengan Allah. Ya, kemudian ada kalau punya kesempatan untuk mencium Hajarul Aswad. Nah, jadi tetap dalam keadaan berihram, tapi juga sedang melaksanakan umroh. Namun sudah selesai umroh, tapi sebelumnya niatnya itu adalah niat umroh. Dan pertanyaan lagi oleh jamaah, Ustadz, jadi kalau saya ingin tawaf sunnah saja, tidak sedang ihram, tidak sedang umroh, saya ingin tahu sunnah saja, apakah saya harus masuk ke Masjidil Haram dengan paket ihram? Tidak. Kalau bapak atau ibu yang ingin tawaf sunnah saja, ya, tidak harus mengenakan pakaian ihram, namun tidak bisa masuk ke lantai mataf. Jadi masuklah ke lantai 1 atau 2 atau lantai 3 dan 4 untuk melaksanakan tawaf ini. Jadi tawaf sunnahnya itu di dalam masjid, bukan di lantai Ka'bah. Sahkah tawafnya di dalam masjid? Sah, insya Allah sah, karena kita mengelilingi Ka'bah dan Ka'bah masih terlihat dalam jangkauan mata kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin sholat di dekat Ka'bah, di bawah Ka'bah, maksudnya di lantai yang berdekatan dengan Ka'bah, terkadang bersihkan niat kita, ya, apakah itu mau mencium Hajarul Aswad gitu ya, bersihkan niat kita, minta ampun kepada Allah, ya, bahwasannya ya Allah, aku ingin mencium Hajarul Aswad, namun aku tidak sanggup karena kita itu tidak lama, ya, biasanya jamaah umroh itu nggak lama, cuma sekitar 5 hari saja, ada yang 4 hari juga di Mekah. Kalau dia harus umroh setiap hari, dia nggak akan kuat fisiknya gitu, tapi kepengen sekali untuk sholat di dekat Ka'bah, untuk sholat di Hajarul Aswad, untuk mencium Hajarul Aswad, sholat di Hijr Ismail gitu kan. Nah, hanya Allah yang tahu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita itu hanya Allah yang tahu. Maka minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin mencium Hajarul Aswad, ya Allah, aku ingin sholat di Hijr Ismail, aku mengenakan pakaian ihram, tapi aku tidak sedang melaksanakan umroh. Izinkan ya Allah, mudahkanlah, dan mudah-mudahan Allah mengetahui niat kita itu bukan niat untuk mengelabui askar, tetapi untuk memudahkan, karena adanya kesulitan di kita. Kalau masuk ke sana tidak pakai ihram itu tidak diperbolehkan, sedangkan kalau pakai ihram harus umroh itu kita tidak mampu lagi menyelesaikan tawaf dan sa'inya. Allah Maha tahu apa yang terjadi, Allah Maha tahu apa yang kita rasakan, dan Allah Maha tahu kira-kira niat kita itu tulus atau hanya sekedar mengelabui petugas. Maka minta sama Allah yang paling tahu. Kalau misalnya itu memang turut niat kita tulus, khusus, dan tidak ada maksud zolim di sana, insya Allah akan Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan. Terima kasih video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.